Keputusan pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 menjadi salah satu momen penting bagi arah pembangunan Indonesia ke depan. Pemerintah bersama DPR telah menyepakati APBN 2026 sebagai landasan utama pelaksanaan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pengesahan ini menjadi tanda bahwa arah kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan nasional telah memiliki pijakan hukum yang jelas untuk dijalankan secara menyeluruh. APBN 2026 disusun sebagai APBN pertama yang sepenuhnya mencerminkan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan bahwa APBN ini dirancang untuk mendorong kemandirian bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Fokus utamanya adalah membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam penyampaiannya, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas kerjasama dan dukungan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Proses tersebut dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat. Dengan disahkannya APBN 2026 menjadi undang-undang, maka seluruh kebijakan dan program yang telah dirancang dapat segera dijalankan secara resmi. APBN 2026 dirancang untuk mendorong pergerakan ekonomi agar tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka menengah sebagai bagian dari upaya membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju. Target pertumbuhan ini bukan sekedar angka, tetapi menjadi arah kebijakan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing nasional. Dalam penjelasan pemerintah, disebutkan bahwa banyak negara yang berhasil menjadi negara maju karena mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi dalam waktu yang cukup panjang. Beberapa negara di Asia menjadi contoh bagaimana pertumbuhan yang konsisten mampu mengubah struktur ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia pernah mengalami pertumbuhan tinggi sebelum krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an, sehingga pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk kembali mendorong kemajuan. Strategi pembangunan ekonomi nasional ke depan disusun berdasarkan 3 pilar utama. Pilar pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pilar kedua adalah pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pilar ketiga adalah stabilitas nasional yang dinamis, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keuangan negara. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan harus berjalan seimbang. Untuk menjalankan ketiga pilar tersebut, pemerintah menekankan pentingnya menghidupkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Sektor fiskal, sektor keuangan, dan sektor real harus bergerak searah dan saling mendukung. Kebijakan fiskal melalui APBN 2026 diposisikan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Pemerintah menyadari bahwa dunia usaha memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan anggaran diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan bernilai tambah tinggi. Beberapa sektor strategis yang menjadi perhatian antara lain sektor pertanian, industri manufaktur, sektor padat karya, serta pariwisata. Sektor-sektor ini dinilai memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah berupaya menjaga agar sektor-sektor tersebut tetap tumbuh dan mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Selain itu, dukungan terhadap hilirisasi sumber daya alam terus diperkuat. Hilirisasi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat struktur industri nasional. Melalui hilirisasi, Indonesia diharapkan mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif fiskal untuk mendorong investasi. Insentif tersebut meliputi fasilitas pajak, dukungan untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Semua ini diarahkan agar investasi dapat tumbuh lebih cepat dan terintegrasi dengan rantai nilai industri nasional. Peran lembaga pembiayaan dan perbankan juga diperkuat. Pemerintah melakukan penyesuaian pengelolaan dana kas negara untuk mendukung likuiditas perbankan. Peningkatan penyaluran kredit diharapkan mendorong konsumsi dan investasi masyarakat.
Ketika konsumsi dan investasi meningkat, aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat dan menciptakan efek berantai yang luas. Inilah yang disebut sebagai dampak pengganda bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi. Sistem perizinan berbasis risiko terus diperkuat agar proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah. Layanan perizinan terintegrasi secara digital dikembangkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pelaku usaha. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis. Satuan tugas ini bertugas memantau pelaksanaan program, mengevaluasi hambatan di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha juga dapat menyampaikan pengaduan agar permasalahan dapat segera ditangani. Dalam kerangka pemerataan pembangunan, APBN 2026 juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial. Program perlindungan sosial bertujuan menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat, termasuk masyarakat di daerah dan wilayah terpencil. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terus didorong agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kawasan Timur Indonesia mendapat perhatian khusus agar pembangunan lebih merata. Penciptaan lapangan Stabilitas harga pangan menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah menjaga ketersediaan stok, memperkuat distribusi, dan melakukan intervensi jika terjadi lonjakan harga. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan 8 agenda prioritas nasional. Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makanan bergizi, pendidikan bermutu, layanan kesehatan berkualitas, pembangunan desa, pemuatan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama karena menjadi dasar kemandirian bangsa. Anggaran diarahkan untuk mendukung produksi pangan, stabilisasi harga, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri. Ketahanan energi juga mendapat perhatian besar. Anggaran dialokasikan untuk meningkatkan produksi energi, mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, serta menjaga stabilitas harga energi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Program makan Pembangunan desa terus diperkuat agar desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Dukungan terhadap koperasi dan UMKM juga ditingkatkan karena sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Melalui pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar, UMKM diharapkan mampu naik kelas dan berdaya saing. Pertahanan dan keamanan tetap menjadi bagian penting dari agenda nasional. Ketahanan negara diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan jangka panjang. Sementara itu, percepatan investasi dan perdagangan global diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Setelah seluruh pembahasan dilakukan, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang APBN 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan tahun 2026. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan tersebut. Dengan disahkannya APBN 2026, pemerintah memiliki dasar hukum yang